Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia yang besok akan memiliki Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang definitif, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Kalau Kapolri harus bintang 4 ya Pak ya? Jadi dilantik dulu atau jadi bintang 4 dulu itu? Biasanya jabatan dulu, baru dilantik langsung baru dipangkatkan. Oh, oke. Nah, saya ingin masuk soal profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia. Ada nggak sih negara yang bisa jadi acuan, Pak Sis, Prof, yang mungkin kepolisian kita tuh paling tidak kayak negara ini gitu loh? Idealnya gitu. Ya, idealnya gitu. Kita paling ideal, komplit. Kalau Amerika aja kan resersenya FBI, ya, polisinya banyak menjadi tinggal pelayan sama preventif kan. Tapi rasio kita masih kurang ya? Ya, rasio kita masih. Kalau rasio internasional kan 1/400. Tapi beberapa negara maju seperti Singapura udah 250. Nah, kita kalau Bali lebih sudah dari hampir, udah ideal. Hampir satu sudah. Tapi secara nasional belum. Belum. Kita baru di 1.600 lebih sekarang. Nah, kalau soal polisi sipil gimana, Prof? Polisi sipil. Polisi sipil. parlemen. Kalau polisi parlemen itu sangat-sangat menyala. Itu mestinya Pam Swakarsa itu satpam. Itu nggak usah polisi lah ya? Nggak usah polisi. Kayak polisi nggak ada kerjaan Dulu aja, ingat Pak. Pak Sudomo menyampaikan, jangan ada instansi lain yang pakai sebutan polisi. Selain Sampai polisi kereta api aja dulu dihapus. Oh iya, Polsuska ya? Iya. Ya, Polisikus kereta api. Kalau profesional polisi di Indonesia yang diakui itu memang Jepang. Jepang. Dulunya Inggris, Bobby, tapi terakhir kecolongan dia. Banyaknya kan menghantar, tahu-tahu ada kerusuhan, ada demo apa segala macam, dan masuknya radikalisme. Jepang relatif masih banyak menjadi rujukan karena dia memang Jepang itu mengkombinasikan antara kontinental sama Anglo-Saxon. Dia keluar dengan tampilan Asia dengan mengedepankan community policing juga itu. Jadi Jepang memang ideal. Tapi Singapura lebih community policingnya Ya, Oban Plus ada juga. udah Dia ngadop dari Jepang, kemudian oleh Singapura setelah dipraktekkan 10 tahun dia perbarui lebih modern. Cuma untuk Sampai menjadi ada polisi rujukan, neighborhood itu kan, Ya. neighborhood police itu. community policing dikedepankan. Cuma untuk jadi rujukan tidak mungkin kita merujuk Singapura karena Singapura negara relatif kecil. Kalau bandingkan Singapura dengan Polda Metro dia. Jadi kalau Indonesia itu memang yang mendekati Jepang itu negara kan kepulauan. negara Iya, kepulauan. iya. Kalau komitmen terhadap pemberantasan korupsi, bagaimana Mas Jason Anda melihatnya? Polisi yang seperti apa yang seharusnya menjadi Saya wajah polisi sepakat kita? dengan anaknya Pak Badrodin Haiti. Pesan dia ke Pak Badrodin Haiti adalah kembalikan citra polisi di mata masyarakat menjadi lebih baik gitu ya. Sejauh ini kan ini bukan bagi suatu rumor bahwa institusi Polri dianggap tidak serius membersihkan praktek korupsi di internal kepolisian. Ada banyak catatan-catatan yang harus diperbaiki, paling tidak begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun sinergi yang baik kepolisian dengan KPK. Karena sejauh ini yang kita lihat kan cicak buaya ini masih muncul gitu ya. Upaya tanda kutip dianggap kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ada itu cicak masih buaya, membekas. ada lagi cicak yang buaya naik banteng gitu kan. Aduh, macam-macam dah istilahnya. Dan- buayanya naik banteng, Pak. Dan- Buaya naik banteng. ada Ada bantengnya. Bantengnya naik buaya. dan memang gitu ya, pasca cicak buaya ini citra masyarakat citra polisi di mata masyarakat itu semakin menurun, Mas. Decline. Nah, ini yang harusnya diperbaiki. Jadi tantangan terbesar 15 bulan nggak akan pernah Itu cukup. kayaknya lebih personifikasi yang mengawai KPK pada periode yang kemarin ini. Ya nggak, artinya apa? Paling tidak ini harus jadi PR besar bagi Pak Badrodin Haiti untuk memperbaiki lagi hubungan KPK dengan kepolisian dengan KPK, bagaimana mengembalikan citra Saya setuju masyarakat. itu. Iya. Polisi di Artinya, mata Mas masyarakat. Econ, Anda yang selama ini juga bersuara, berteriak, termasuk teman-teman di ICW, kan harus juga memberikan dukungan, kontribusi, bukan cuma sekedar berteriak. Konkretnya seperti apa? Paling tidak kita akan kawal visi misi Pak Badrodin Haiti paling tidak selama 15 bulan ke depan. Artinya kita menjaga agar Pak Badrodin Haiti tidak terjebak gitu. Aksesnya ada? Ya, kita akan lakukan proses pertemuan itu. Kalau DPD sudah konkret. Apa Jadi tuh, Pak? dulu satu perkara korupsi itu cuma berapa puluh juta. Akhirnya pada tahun 2002 tahun yang lalu ya, naik kan drastis menjadi satu kasus itu biasa apa?
itu mestinya anggaran untuk membangun kantor DPD seluruh Indonesia. 500 miliar lebih. Iya, Itu yang kita udahlah saya kondisi ekonomi, belum jelas, udahlah kasih dukunglah kepolisian sama kejaksaan itu. Jadi mereka sekarang udah mendapat dana. Jadi karena itu banyak kemajuan, tapi masih banyak juga catatan. Iya, ada lagi catatan begini Bapak-bapak sekalian soal hubungan antara Polri dengan TNI, ya kan? Masih banyak juga catatan kita temukan ada konflik antara dua institusi ini. Bagaimana ini Itu seharusnya? segera perlu undang-undang perbantuan TNI kepada Polri, itu segera perlu itu. Terus kemudian tadi menyinggung kerjasama baik itu polisi, KPK, jaksa dan hakim. Mungkin dulu kalau ada Mahkejapol, sekarang menjadi Mahkejapol kompak. Artinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, kompaknya nih Komisi Pemberantasan Korupsi. Kompak. Jadi Mahkejapol kompak itu mungkin perlu dihidupkan. Tadi masuk di dalam komitmen tadi, ya. Cuman kan belum dirinci. Betul. Tapi kan sebenarnya bagaimana yang lebih penting Dan tadi pada waktu kita memberantas korupsi, mungkin kewenangan dan dana dalam pemberantasan korupsi disetarakan, sehingga di situ dia bisa bersaing untuk arti produktivitasnya, kinerjanya. Oke. Tapi Anda semua sepakat ya bahwa kita dukung 15 bulan jabatan Kapolri sekarang ini, dukung dengan memberikan kritik yang membangun, ya kan, mengawal gitu kan. Dan harus membuka diri untuk menerima kritik. Itu lebih utama lagi. Itu yang saya bilang. Jadi masuk program-programnya karena jangka pendek itu jangan yang terlalu mengawang lah, yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Artinya perlu delegasi gitu atau warisan yang bisa dikeluarkan oleh Pak Badrodin Haiti selama 15 bulan. Saya ini dua kan, satu program. Program yang dikemukakan harus menjadi program lembaga. Komitmen harus menjadi komitmen semua pimpinannya. Jadi jangan hanya komitmen Badrodin aja. Sampai Kapolri harus membangun, saya punya komitmen yang sama gitu. Itu. Oke, baik Bapak-bapak, kita akhiri sampai di sini diskusi kita, dan ini memang dialog kepolisian ini. Polisi semua di sini. Ada polisi anti korupsi gitu kan. Ada polisi jurnalis gitu kan. Nah, kalau sekarang kita akan ketemu polwan yang cantik-cantik gitu kan. Ada rekan saya Veronica Moniaga yang sesaat lagi akan hadir untuk menyampaikan perkembangan informasi dari sudut pandang media sosial dalam Connect 360 bersama Veronica Moniaga, tapi bukan brigadir polisi ya. Kita ketemu dulu sama Faye. Oke Faye, apa informasi yang akan disampaikan dalam Connect 360 malam ini? Iya, kalau brigadir rambut saya harusnya pendek, Don. Ya baik, informasi di Connect 360 kali ini ada 6 berita pilihan terbaru seperti biasa, namun diantaranya ada meledaknya pesawat F-16 milik TNI Angkatan Udara di runway Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita juga akan mengulas komentar dari para pengguna media sosial terkait berita yang menjadi top stories di Connect 360 nanti. Mungkin Anda sudah bisa mulai men-tweet dari sekarang, Don. Oh, pasti. Saya sudah pegang handphone di sini. Tadi sudah selfie-selfie sama bapak-bapak di sini. Nanti saya langsung upload fotonya. Mas Econ juga tenang, saya mention nanti ya. Kita ketemu lagi di bukan Prime Time Connect. Kita program baru kita sekarang Connect 360 tentunya bersama dengan rekan saya bukan Brigadir Veronica Moniaga. Thank you, Faye. Sampai ketemu lagi nanti. Dan pemirsa, sampai di sini saya mengawal Prime Time Talk atas nama rekan-rekan redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.